tenang aja bro, ya, tenang aja. Sampai manapun ya otaknya si Lopot itu, dari kelaminnya, ya, kembali kepada kelaminnya, dari kelaminnya kembali kepada kelaminnya, kubuat dia makan hati nanti. Giliran Pak Lopot menjawab pertanyaan Stephen Jano, ya. Giliran Pak Lopot menjawab pertanyaan Stephen Jano, Tuhanmu siapa dan Tuhanmu bisa apa? Ayo silakan. Tidak perlu kamu mutar-mutar, ya. Tak sedikit pun ruang ku kasih kamu, ya. Sekecil lubang jarum pun tak ku kasih kamu untuk muter-muter. Silakan jawab. Jangan ucap-ucapkan kelamin, Tuhannya kamu punya kelamin. Kamu membuat pikiran saya hidup kembali mengingat Tuhannya kamu yang berkelamin itu. Tuhannya kamu ini punya gandal-gandul. Kamu tidak usah ucapkan kelamin-kelamin segala. Nanti saya tanya loh, Tuhannya kamu kenapa kok jadi Tuhan itu laki-laki? Kok tidak ada Tuhan wanita di dalam ilmunya kamu, di dalam umat Kristen? Kok tidak ambil Tuhan wanita saja? Kenapa? Kok kamu ciptakan, kamu sembah itu Tuhan yang laki? Kenapa kok tidak Tuhan wanita saja yang ada memeknya? Kok kamu suka nyembah Tuhan laki-laki yang kepalanya dua atas sama bawah? Goblok. Justru, ya, justru Tuhanmu berkelamin, maka dia pun membutuhkan istri. Bagaimana Allah punya anak sedangkan ia tidak punya istri? Bagaimana si Lopot ini besar mulut, ingin mempunyai anak tetapi tidak punya istri? Jadi si Lopot ingin punya anak harus punya istri. Demikian Tuhanmu ingin punya anak harus mempunyai istri, karena Tuhanmu berkelamin. Kamu belum selesai nerangkan tentang ketuhanannya kamu kok silakan jawab. Kak, saya gampang itu kalau jawab seperti itu. Saya orisinil tag-nya ada di sini, Al-Quran itu ada tafsirnya, Al-Quran ada orisinil tag-nya, lain sama Bibelnya kamu. Bibelnya kamu kan itu Bibel terjemahan itu. Mana orisinil tag-nya? Coba dikirimkan ke sini. Orisinil tag-nya difoto Bibelnya. Umat terjemahan macam-macam sama umat orsinil ya. Kita ini umat Islam, umat orsinil. Bukan umat terjemahan. Kita punya orsinil tag-nya. Coba, kalau Bibelnya kamu itu sejarah kuno. Sejarahnya Paulus. Yesus saja khitan, kamu ndak khitan kok. Coba kamu tahu dari mana? Kamu ikut siapa? Ikut Paulus. Kamu ndak hitan, banyak referensi di sini kamu ini, aduh, ndak karu-karuan semua kamu ini. Saya tidak butuh kamu ceramah. Di sini bukan masjid, ingat baik-baik, ya. Di sini bukan masjid sehingga kamu ceramah. Yang saya butuhkan, ketika kamu bertanya, saya sudah jawab. Ketika ku lempar balikkan pertanyaan, silakan jawab. Ayo. Silakan jawab. Ini dasar umat terjemahan nih. Kamu ini ngerti apa terjemahan Al-Quran? Ndak mungkin lebih mengerti kamu itu. Bibel saja ndak ada orisinil tag-nya, kamu ndak mengerti terjemahan itu, ndak mengerti. Bibel itu tidak ada orisinil tag-nya. Cuman sekedar terjemahan saja, setiap hari kamu baca. Setiap hari dibaca Bibel itu terjemahan. Kok ndak mengerti? Coba. Terus mau mengatakan Allah itu punya anak, punya istri, punya anak ndak punya istri. Sedangkan kul huwallahu ahad, Allahus somad. Loh, kamu ini ngerti apa ndak dengan ayat seperti itu? Allah itu tidak tampak, tapi ada. Tidak punya istri, tidak punya anak. Gitu goblok. Lain dengan Yesus. Kalau Yesus ya kita maklumi ya, Yesus itu kan manusia.
Yesus itu anaknya Yusuf. Nyata, akurat, Yesus itu berambut, berjenggot, manusia, berkelamin, berkontol. Nyata, laki-laki perkasa. Zaman kurus, perkasa tapi kurus. Mati disalib. Berarti Tuhan itu, Tuhannya kamu itu bodoh, hablak, hablak. Tuhan hoblok menciptakan manusia, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Hansip lagi yang bunuh. Manusia hansip loh. Yesus tidak bisa ngalahkan hansip itu. Itu namanya Tuhannya kamu itu. Bodoh. Bodoh. Gitu, paham kamu? Nah, ini umat tafsir paling goblok, iya kan? Nah, paling goblok. Memang fakta umat tafsir ini paling goblok. Ya. Menghina terjemahan sedangkan tanpa terjemahan umat tafsir ini paling goblok. Sebab umat tafsir ini bukan orang Arab. Satu. Yang kedua, tanpa terjemahan kamu itu paling goblok. Begitu. Ya. Karena adanya terjemahan maka kamu bisa pahami dan mengerti isi Al-Qur'anmu. Makanya jangan goblok. Begitu. Iya kan? Jangan goblok kamu. Ya. Kamu harus menyayangi terjemahan, bukan menghina. Goblok kamu kalau kau menghina terjemahan. Begitu si lopat. Ya. Kalau kamu mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanak, ya memang. Bagaimana Allahmu pun bisa beranak? Sedangkan dia tidak punya rahim. Makanya kau usah bilang jangan goblok. Dia tidak akan beranak karena dia tidak punya rahim. Begitu, ya. Bagaimana Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Dia berkelamin sehingga dia membutuhkan istri untuk mempunyai anak. Makanya kamu jangan terlalu goblok gitu, iya kan? Jadi kamu tuh perlu ya diajari yang sebaik-baiknya. Karena kamu tuh hafal doang bangga-bangga dapat pahala tanpa dalil. Kok paling bego, nauzubillah. Kenapa saya mengatakan bahwa di sini bukan masjid? Sebab kamu tuh Nah, ini umat tafsir. Kenapa saya mengatakan bahwa di sini bukan masjid? Sebab kamu tuh berdalih, ya, berdalih kamu di sini. Sayanya berdalil, kamunya berdalih. Goblok, goblok. Ketika kamu memberikan pertanyaan, sudah aku jawab. Ku lemparkan kembali pertanyaan, kamu tuh bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa kamu, nggak bisa jawab kamu tuh. Makanya saya bilang kamu tuh lopot racing, mulutnya aja yang besar. Iya kan? Ya iya, memang benar kamu tuh lopot racing gitu. Ketika kamu kasih pertanyaan sudah dijawab, dilemparkan kembali pertanyaan, kok minder kamu? Hah? Katanya kamu Habib, ya kan? Makanya kau udah ngaku dirimu lagi bukan Habib, ya? Karena kamu udah goblok. Makanya kamu mau diskusi dengan saya, kamu sendiri tidak mengerti apa-apa, bro. Kamu sudah video call saya terangkan segala sesuatunya, sudah saya persiapkan segala sesuatunya. Kamu video call saya karena kamu kurang puas untuk diskusi. Saya lihat tampak kamu anak kecil. Kamu ini masih kecil, masih aduh 1 kilan lebih sedikit. Sekilan lebih sedikit. Kamu masih kecil ini. Jadi masa pantas kamu diskusi dengan saya? Saya kan sudah Kamu harusnya pantasnya panggil saya Om Luput gitu. Om Luput gitu. Saya panggil kamu, anak kecil. Gitu sebetulnya kan seperti itu. Mau diskusi tentang ketuhanan.
Lah kamu sendiri buka eper-eper tentang Tuhannya kamu yang berkelamin. Kamu sendiri mengatakan Tuhan kamu ada kelaminnya. Ayo. Ayo. Kelamin Tuhannya kamu kecil apa besar? Hah? Tuhannya kamu khitan apa enggak? Coba saya mau tanya sama kamu. Kamu khitan apa enggak? Kamu ikut siapa? Ikut Paulus? Ikut Yesus? Yesus, Paulus, khitan semua itu. Murid-murid Yesus khitan semua. Kamu kok enggak khitan? Kamu ikut siapa? Kamu baca Bible apa enggak? Saya nggak tahu. Kalau kelamin Tuhanmu itu besar atau kecil. Sebab Tuhanmu itu tidak kelihatan, katamu kan? Ya iya, katamu sendiri bahwa Tuhanmu itu berkelamin, tapi tidak kelihatan. Bagaimana saya tahu kalau Tuhanmu itu kelaminnya kecil apa besar? Begitu loh, Pot. Terangkan ayat 3 itu. Ayo coba kamu Markus 6 ayat 3 itu. Kamu terangkan ayo. Bisa ndak kamu Markus 6 ayat 3. Kronologinya Yesus biar tampak itu. Ayo terangkan ayo. Anak kecil. Anak kecil. Markus 6 ayat 3 itu tolong diterangkan itu. Kronologinya Tuhannya kamu biar tampak jelas. Siapa Tuhannya kamu? Lopot Racing yang katanya Habib. Lalu kau pula yang mengatakan kalau kau bukan Habib, ya kan? Nah, coba kau terangkan. Kisah nama-nama ayat 12 itu. Ya, dengar baik-baik. QS 66 ayat 12. Tuhan turunan tukang kayu. Tuhan sendiri tukang kayu. Lah makanya anaknya Yusuf tukang kayu. Tuhannya sendiri tukang kayu itu. Ya apa keluarga tukang kayu dijadikan Tuhan. Koplak, koplok, goblok gitu. GS itu apa? GS itu apa? Yuk, langsung jawab. Jangan tolak lihat sana lihat sini. Ayo GS itu apa? Quran surat ke-6 ayat ke-6. Sesungguhnya kamu yang diturunkan Al-Quran adalah benar-benar orang gila. Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, Allah SWT sendiri yang mengatakan kamu orang gila Muhammad. Nauzubillah. Ini membingungkan. Ya? Tuhanmu yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Tuhanmu pula yang mengatakan sesungguhnya kamu Muhammad yang diturunkan Al-Quran orang gila. Nauzubillah. Benar-benar orang gila. Benar lagi. Berarti benar dia gila. Saya diskusi sama orang-orang yang kepalanya cuma separuh. Nggak enak. Aduh. Ntar kasih pertanyaan larinya begini, pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini, pergi situ, situ sini, situ sini, situ sini. Ya ndak enak. Makanya saya minta keterangan Yesus. Ini aja kronologi Yesus ini. Saya nanya kronologi Yesus Markus 6 ayat 3, ndak dijawab. Langsung dia kasih pertanyaan juga, kan repot. Nah makanya sulit kita diskusi seperti ini caranya. Percuma. Tofiano. Ini Tofiano. Bukan Stefano, Tofiano. Tofianus alias Lukas. Alias siapa Tofianus itu? Kamu paham enggak Tofianus itu siapa? Makanya kau kalau tidak tahu, kau jangan goblok. Begitu, kau ikro dulu. Kes aja kau goblok. Kau ikro dulu lah. Jangan kau ikut sunnah goblok gitu. Kes itu, makanya kau ajari dulu kau. Biar pintar dikit kau, jangan goblok. Jangan ikut sunnah goblok kau. Kias itu apa? Bisa dikatakan Quran surat kedua ayat kedua. Bisa dikatakan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua.
Makanya kau jangan tolol. Wah, udah tua tolol lagi, nauzubillah. Menerangkan Al-Quran sedangkan kamu sendiri, Bible kamu sendiri, terjemahan kamu tidak mengerti. Itu Bible itu bukan original text. Coba saya mau tanya sama kamu, Bible original text kamu mengerti ndak? Apa? Bible yang original text-nya itu bahasa apa? Coba jawab itu. Otak separuh, jangan teriak, otak separuh. Kata Nabi Musa, sesungguhnya umatku ini otaknya separuh. Ah, bodoh kamu. Kamu itu dikatakan oleh nabimu kalau otakmu itu separuh. Makanya jangan teriak-teriak, ya.